Ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Saiki nggih ibu muslimat sing tukake slonjorke kuwi. Bapak NU Ibu Muslimat. Wong sakmene mbane lima. Ramping. Sing pokoke banter tak dongake utange lunas. Senajan durung iso nglunasi muga-muga sing utange lali. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Adik Fatayat tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkah Rahmat goblok. Berkat ya warganya Pak Bupati sing gitu. Pilih rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa berkat. Ya Allah. Wis disolawati, aku mau ana drone mu di drone. Drone kan mabur tak selawatan. Drone, Mbah. Nyampluk. Coba. HP ini durip iki. Sing gua HP durip iki. Aku pengen ngerti sing wong teko sepiro. Oi, duwe HP apa ora? Sing ora duwe HP ngangkat sikil ya. Semuanya HP diangkat, flashnya dihidupkan. Kita buat Ngawi malam hari ini bersinar. Mudah-mudahan padam secerah masa depan Indonesia. Amin. Semuanya diangkat HP-nya, Bapak Ibu. Oi, kono diangkat. Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Semuanya diangkat. Mana diangkat dulu, diangkat dulu. Sing ngangkat HP kancane Gus Miftah, sing ora ngangkat kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Iki ngene iki ndi? Nanti digerakkan ke arah kanannya masing-masing terlebih dahulu. Semuanya diangkat. Nanti dulu. Nanti digerakkan ke arah kanannya masing-masing terlebih dahulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala. Ayo bareng-bareng sing luwih banter. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya ulangi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
Bodo asor apes kino awan begitu sungoyo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira tahu Lanjut. balik kabeh. Tuku roti ning tengah kutha. Kat mau ngaji kopine ra teko teko ra teko teko. Masalah belum. Gasente. Kopine cilik, Bah. Dirasani baru tak. Sinyalnya aneh. Kita tak putar langsung hilang sinyal. Oh, masa ini biarin aku kabeh. Sama. Bos, sekarang ini dadi rapo. Masya Allah Pak Bupati sanggup. Gar. Di sapa iki mungkin iki? Tunggorejo. Tunggorejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah mangan dongsu najan gagah gaweane demo. Mati. Curhat. Oh, dia lo diganti Pak Lurai. Oke, diganti. Tunggorejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah atus ning beli najan gagah manuke. Oh, tenang. Prabaya tah. Ono gajah atus ning kali. Ono Gus Miftah ngaji bareng bupati. Apa meneh? Ning tengah kali ono iwak gede. Bupati Ngawi ra tau ngundang aku ngaji. Mangan gorengan ning tengah lumpang ngaji pisan kok malah numpang. Ana lumpang ning tengah desa bupati numpang ngaji ning Tungkul Rejo.
Ana lumpang dinggo mangan gorengan, sekali numpang orang melu urunan. Saman. Karena kiambak. Saman geser ya. Pak Bupati ini batin karo kakung nih, kiai ini dancuk. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Pak Bupati ini gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di Diajari ngaji kok rapi. tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep Semarang kaline butek, sing disayang matane Iya toke. Apalane? Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita teruskan tadi evaluasinya. Saya ingin jangan sampai karena cinta kita pada dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakan apa Bu? Ingat, lebih baik kita kehilangan dunia untuk Allah daripada kita kehilangan Allah untuk dunia. Lebih baik kita kehilangan jabatan untuk Allah daripada kita kehilangan Allah gara-gara jabatan. Jomblo, lebih baik kamu kehilangan wanita untuk Allah daripada kamu kehilangan Allah gara-gara wanita. Mirungane jomblo-jomblo wi. Jomblo itu free hatin. Oh, jomblo itu freelance cangkemmu, freelance. Free hatin kok. Santai ada nih. Cinta adalah ketika kamu yakin bahwa dirimu telah melupakannya, kamu masih menemukan dirimu peduli padanya. Oh, itu namanya cinta. Ngono laku bu kopi njaluk dhisik, laku pati ra njaluk teh diwenehi. KWK. Memang gitu Pak Bupati, kadang-kadang hidup itu jangan selalu ngopi, kadang-kadang ngeteh. Supaya kita paham, hidup itu tidak hanya pahit, tapi ya sepet kayak rupamu. Si saset disuntak lho lho. Ning gambarku TV ra rusak mergo rupamu. Cah TV. Engko rupane bocah-bocah kuwi diedit ya, didelok kowe. Engko ngedukke rating engko. Lho cara nang gowet ini koyo ngene wetenge kok. Aja gede-gede, wong lanang kok wetenge gede. Lato-latone kingsut tak kandhani. Kayak ajudanku diwenehi kae ta loro kae. Kayak siji brimob, siji dudo kuwi. Kula duwe asisten dudo niku Bu. Ah niku Mas Pulo niku brimob. Brimob niku wani mati tapi ra wani luwe. Monggo Pak Kota Panitia diunjuk. Lah rupamu sial. Kita boleh kehilangan wanita untuk Allah, jangan kehilangan Allah untuk wanita. Santai nih. Insya Allah ketemu jodohnya. Tapi sekarang banyak orang galau Pak Bupati. Sebab perasaan ini lahir tanpa aba-aba, lalu tumbuh dengan doa. Seketika mati karena kau lebih memilihnya. Modar, cemberu cocok. Orang kan sering bertanya-tanya kok Gus Miftah pinter gawe kuat. Lah ki gurune Didi Kempot, aku gurune Deni Caknan kok. Didi Kempot niku almarhum Pak Bupati saderenge viral. Niku ben malam minggu pae ngaji teng pondok kula. Lah saderenge viral sebulan sebelumnya niku telepon kula. Bah, mbok kula dongake to. Mbedina ngomong gelundang-gelundung ning studio nonton YouTube jenengan. Mbok dongake melu viral kaya jenengan. Sebulan kemudian diundang kali Pak Jokowi wayangan ting Purworejo. Bar kuwi diundang ngobrol bareng musisi, akhirnya Mas Didi Kempot viral meneh. Sampai tiba patine niku kali kula ngaji. Mila dhewe niku gadah niat pengen umroh, ndelalah urung mangkat umroh pun sedo. Mila bar niku kula umroh niku saya niat umroh badal untuk almarhum Didi Kempot.
Kulo podcast kali Mas Deddy Corbuzier. Waktu itu Mas Denny Caknan belum siapa-siapa. Kulo takoni kali Deddy Corbuzier, Gus, menurut Gus Miftah siapa calon penggantinya Didi Kempot? Nah, kulo jawab, kalau pengganti yang cepat mati setelah Didi Kempot ketua panitia. Orang-orang. Tapi kalau pengganti karirnya Didi Kempot, penerusnya Denny Caknan. Itu saya sampaikan Denny Caknan baru punya lagu satu, Kartonyono Medhot Janji. Yen aku wis megah suwe-suwe mlumah kae lho. Niku alhamdulillah wadi. Denny bocah-bocah niku manut lah kali kula. Mila kula niku sering gawe kuwat ya mergo bocah-bocah kula model-modele ngoten niku. Mila nyuwun sewu, dongake mawon muga-muga Ngawi senantiasa berprestasi. Amin. Pak Bupati panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Lumayan Pak Bupati. Orang undang ngaji aku. Orang terus. Orang duwe anggaran. Ya lah Bupati ra duwe anggaran undang Gus Miftah bayar BPJS ya ora apa-apa. Tapi saya dengan Pak Bupati ini bersahabat. Sahabat itu bukan mereka yang mendampingimu ketika butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia menjauh. Rungokke Pak Dewan kuwi. Gelem ngaji arep pemilihan tok wan Dewan. Lho ora bahaya ta. Cuaks. Pokoknya sing jenengan pilih niku sinten sesuk? Yang setia dengan rakyat. Setuju? Jangan milih mereka yang kampanye dengan mulut yang manis. Betul? Maka kemarin saya puasa bilang apa? Berbukalah dengan yang setia bukan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Makanya ibu-ibu ini mesti penyakitnya diabetes atau gula. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji manis. Kalau ketua panitia penyakitnya kencing manis. Kalau lihat yang manis pengen kencing. Iya, muter aku ya. Ini suwanin kula Pak Bupati ketua panitia. Gus ngaji teng Tumorejo tapi ngene iku aja dipadake lah diundang karo Pak Jokowi. Alah wis murah dinyang. Oh. Ra bahaya ta. Wah, lah pengajian karo presiden ya salsel wal-wal calcul. Lah karo cah iki alah-alah. Terus kula kere tak jawab ketok rupamu kaya kotak infak. Iku mau wancine ngundang panitia pengajian lurahe minggat demo. Kabar Pak Lurah. Ada 4 hal. Jangan sampai cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Apa evaluasinya? 4 hal saja. Yang pertama, Bapak Ibu, bila kamu sudah mulai suka dengan makanan, saran Gus Miftah 1, mulailah berpuasa. Enteng mawon, tak jawab tak bahas yang enteng-enteng mawon. Kalau nafsu makanmu sudah terlalu besar, mulailah berpuasa. Kok geting aku. Pengajian nomor iklan nih. Nah, Ibu Bapak, saya kan kemarin menyampaikan kenapa kok harus poso kalau nafsu makan kita mulai tak terkendali. Pak Bupati tahu, saya dulu berat badan saya Pak Bupati 108 kilo. Jadi kalau saya duduk di kursi ini penuh, badan saya besar, perut saya besar. Tapi mungkin mau gara-gara saya baca penelitian survei di rumah sakit, wong lanang lawat tengi gede manuke cilik. Nah, akhirnya saya berpuasa. Oh, lambian mau tengku gede manuke cilik. Saiki mau tengku cilik berarti manuke lamben. Sepil. Sepil mbahmu sepil. Rasa turun cerewet. Bila kamu sudah mulai menyukai makanan terlalu berlebih, mulailah berpuasa. Orang itu kalau tidak bisa menahan hawa nafsu untuk makan, hampir bisa dipastikan dia tidak akan bisa menahan hawa nafsu yang lain. Eling-elingan saja. Kalau hanya urusan perut saja dia tidak bisa menahan, bagaimana dengan urusan di bawah perut?
Apaan tuh? Ora sama pikir. Cah cilik melu-melu ora bayar andi kok. Iya, iso wae cah cilik melu-melu ini. Maju, maju. Kamu nggak tidur, Nak? Sini kita kasih uang sini kamu. Maju, weh. Sini kita kasih uang sini. Sini kita kasih uang. Sini naik panggung sini kasih uang. Seneng aku cah cilik gelem melu ngaji. Ini sayang. Sini sebelah sini. Neng ngarepe raine ketua panitia wae. Gileh mikile. Tak takoni jenenge sapa. Madhep rono kok jenenge wong. Nih, sini di sini. Ini cah cilik. Pegang mic saya. Timut. Nah ini. Kedak kecangkem maksudnya. Namanya siapa, Nak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Amin. Wetengmu gede men iki lho. Masuk nih, Gus. Anak itu. Namanya siapa? Nama kompleknya siapa? Muhammad. Belum jenenge dhewe lali iki lho. Namamu siapa, Nak? Jenenge sapa jenenge? Wong sing ngomong munyuk ya sapa? Jenengmu sapa? Jeneng. Demit. Ya, Demit. Muhammad Demit. Umurmu berapa? 8 tahun. 8 tahun. Sekarang kelas berapa, sayang? 1. Kelas 1. Mosok 8 tahun kelas 1. Kamu sekolah SD di mana? Di sini? Enggak. Di mana? SD mana? Cinan. Kelas berapa? Kelas berapa? Cinan itu dari sini berapa kilo? Kamu nanya lagi. Berapa kilo? Ada oh nggak tahu. Cita-citanya pengen jadi apa? Copet. Kok copet kilo aja? Pengen jadi apa? Kalau bisa, pengen jadi kiai? Pengen jadi polisi? Tentara? Kamu nanya. Pengen jadi Pak Bupati? Oh, pengen jadi dokter. Dokter apa? Dokter hewan? Pasiennya mbokmu. Orang. Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Pengen nolong orang? Oh, pintar. Coba kamu tak tanya. Sebutkan 2 nama pahlawan, tak kasih uang 200.000. 2 nama pahlawan. Atau gini aja, sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Siapa? Pak Presiden siapa? Pak Jokowi. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, siapakah nama Bupati Ngawi? Modal gue ayo. Siapa Pak Bupati ini jenenge siapa? Siapa Bupatimu jenenge siapa? Takon. Orang ngerti? Bupati Ngawi ora ngerti? Oh, yos Bupati Madiun siapa? Siapa Bupati Madiun? Orang. Gus Miftah. Kowe kondang Gus Miftah daripada bupati ini. Lak lurah itu Tungkulrejo, rasa mau Jawa rasa kenal rasa mau Jawa. 200.000. Kalau tak kasih uang tuh beli apa, Nak? Kok untuk beli slot kilo nganggur dong? Untuk beli apa? Jajan. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Pintar ditabung. Yang benar ditabung bukan dicelengi. Kamu tahu alasannya? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya 200.000. Ya jenengmu sapa Demit iki lho. Kakak ya. Oh Jaka. Saling sama Pak Bupati. Tambahin. Ya, lurah ra usah, ora urun, ra usah. Jadi lurah ini kiai ini karena aku di masalah apa jadi? Sabar Pak Lurah. Iki adimu toh? Oh alah, panas munggah ke panggung, wong masmu kok. Dulur dewe. Nah Bapak Ibu,
Ternyata apa? Puasa itu benar-benar Allah jadikan media bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Termasuk contoh umpamanya, kenapa kok solusinya puasa? Kalau sudah mulai mencintai makanan terlalu nafsu, berpuasalah. Coba kita lihat bagaimana Allah mendesain puasa ini untuk memanage nafsu. Soal anak muda yang belum kuat menikah. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa sudah punya kemampuan, badannya bagus, sehat, punya pekerjaan, punya gaji, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Jadilah cah lanang awake sehat, duwe pekerjaan, duwe gaji, kok ora gelem rabi, itu zalim terhadap apa? Tititnya sendiri. Segera menikah. Falyatazawwaj, segeralah menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Mohon maaf terusannya. Fa ilam yastate, kalau kamu nggak bisa menikah karena belum punya gaji, nggak punya rezeki, awalnya mungkin nggak sehat, atau apa alasannya, belum mampu untuk menikah, walai bisaum, hendaknya dia berpuasa. Kenapa solusinya berpuasa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu bisa menahan pandangan, menahan nafsu, kemaluan. Makanya Pak Bupati muncul hubud dunia, rasa cinta kepada dunianya kok kenceng. Mulai pengen neko-neko, berpuasalah. Padha wae. Kok mulai nafsu dunia kita mulai menggelora, memberontak, segera berpuasa. Maka saya itu mohon maaf kalau ngaji di lokalisasi, saya selalu cari momentum pas saya berpuasa kalau ngajinya sore hari. Karena sadar diri, kayak jomblo-jomblo harus sadar diri, sadar posisi, sadar solusinya kosong. Wong wedok umpamane tuntutan kepada suami kok terlalu besar. Fa'alaiki bisau, ndang poso. Fa'alaiha bisau. Wong wedok senengane ngamuan, segera puasa. Bu, saya itu bersyukur utara rumah saya itu kuburan. Jadilah utek kula mulai bunek macem-macem, langsung saya naik ke lantai 2, saya lihat ke utara rumah saya kuburan. Seolah-olah saya diingatkan, Miftah, kamu gak usah neko-neko. Sebanyak apapun harta yang kamu kumpulkan, seterkenal apa dan seviral apa hari ini yang kamu dapatkan, tuh tempat kembalimu. Jadi hatiku wayem nih. Fa innaha tudzakirul maut niku napa? Orang yang melihat kuburan bisa mengingatkan kematian. Wa tuzahidu fid dunya, membuat kita tidak cinta dengan dunia. Maka ibu-ibu kalau dinafkahi sama suami kok hatinya nggak menerima karena cuma sedikit, langsung ziarah kubur. Datang ke kuburan. Mulai langsung, ya mas, piro-piro cukup, jenengan nafkahi kula 100.000 cukup, gitu kok apa kalender, bisa disawang setahun, nafkahi 200.000 cukup, gitu kok apa uyah, ben mangan lawe ngemot uyah, santai mawon. Kok mulai bergejolak, aku seneng karo bojone tanggaku, hati-hati, ndang marani kuburan, modar wae ya. Mulai ngelayani bojone ikhlas, tapi kula kesel Gus, kesel prasmanan. Lah kowe njaluk bojomu kok jawab kesel, jawaban yu prasmanan mawon. Pripun niku mang buka dhewe, tutup dhewe. Dadi ra bakal nesu karo bojo, Pak. Ora duwe duit, bojone merengut wis mulai nyanyi. Ra duwe duit, sirahe ngeluh, bojone cerewet, cangkem mecucu. Wih biasanya mbok-mbok ning kono, lah ning kene insyaallah. Wih parah. Kula ketenan Pak Bupati, lah ati kula mulai gojag-gajeg nih kok. Yang saya tuju itu kuburan. Pak Lurah tenan Pak Lurah. Lah atimu mulai kepikir, wah, iki ana dana desa iso tak manfaatke. Moro ning kuburan Pak Lurah. Wis langsung hilang langsung Pak Lurah. Gandeng karo kuburan. Tak dungake cepet Pak Lurah. Cepet nafsu kuine ilang ngono. Maka berpuasa.
ngempet karena puasa itu adalah al-imsak. Dene sekarang banyak pejabat yang korupsi. Kenapa? Karena nggak bisa imsak, nggak bisa ngempet. Ini bojo-bojone pejabat saya ingatkan, bojone Pak Bupati, bojone Pak Lurah, bojone Pak DPR. Kadang-kadang apa? Suaminya sudah bijak, istrinya malah pamer di medsos. Duwe tas mahal, difoto, posting. Akhirnya sekarang pusing, rame-rame mematikan media sosial. Mergo disorot sama netizen, akhirnya dipanggil KPK satu-satu. Mau diadrok. Bupati ki kudu sugih. Tujuannya apa? Untuk lebih banyak meringankan beban rakyat. Betul? Bukan untuk dipamerkan di media sosial. Makanya guys, ada tawaran Gus jadi menteri. Enggak. Saya khawatir saya tidak bisa amanah dengan jabatan. Saya ditelepon sama orang Lampung, Gus, walaupun Gus kita tinggal di Jogja kan lahirnya di Lampung. Pulang ke Lampung Gus, saya biayai nyalon gubernur Lampung. Sekarang Lampung lagi dihajar habis-habisan gara-gara jalannya rusak. Itulah bedanya pengantin baru sama mobil baru. Kalau mobil baru, mohon maaf, ada lubang dihindari. Kalau pengantin baru ada lubang, karena saya tahu Pak Bupati, saya tahu kapasitas saya. Kalau seandainya aku nyalon gubernur Jawa Timur, sing seneng sama wong Ngawi, cah iki. Lah ngundang ra perlu ngamplopi. Saya nggak mau. Ada capres telepon saya, Gus, tolong saya dibantu. Nanti kalau saya jadi presiden, saya minta Gus Tom bantu saya jadi menteri agama. Udah, aku batin. Aku tadi menteri agama, pengajian diundang Tungkul Rejo. Malah mau tombok aku. Mus menteri gajinya titik. Loh, awakmu kok aja nyawang Pak Bupati kepenak. Jujur-jujuran supaya rakyat tahu Pak Bupati gajinya berapa. Supaya rakyat rakakan jelok proposal. Tak ewangi Pak Bupati. 6 juta. 6 juta. Itulah alasan kenapa sampai hari ini Pak Bupati tidak pernah ngundang saya. 6 juta tak ada. Paling pon duit tunjangan 20-30 juta. Sebulan berarti Pak Bupati ada income 36 juta. Beban sosialnya tinggi. Mangkat ning pengajian, orang ninggali panitia yo ora pantes. Padahal bengi ana undangan pengajian. Nggih mboten Pak Bupati? Jawab, "Oh, tenang." Ketemu kiai, ora salam tempel ya ora pantes. Loh, aku rasa salam tempel ya, aku duit-duit dhewe santai wae Pak Bupati. Iki duitku, ora duit salam tempelnya Pak Bupati. Pengen jaluknya nggih jimat. Alhamdulillah. Iki pejabatnya kabeh tak kayak duit nggih jimat. Kuwi DPR rasa korupsi nggih jimat. Pak Bupati sing selamat sampai akhir jabatan nggih jimat. Nggih jimat. Pak Lurah. Calon anggota DPR nggih jimat. Nggih jimat kong. Kuwi lurahe. Ora usah wae, Bu. Lurahe piro? Matamu loro, siji jimat kok loro lho. Siji di rumah kok loro. Sopo sampinge kuwi? Kepala dinas rasa maling jimat. Sampinge sapa meneh? Camat. Nah, calon mati. Bocah hadroh sing ikhlas wae. Saya takon, kowe pilih syafaatin Nabi apa duit? Modar kowe ae. Rodek. Jal, gempon manut. Dua-duanya loh. Kamu minta? Miskin. Aku kini lapan sama pejabatmu iki lho. Iki tenan duitnya disimpen niat dijimat, rasane neko-neko. Aku ki ngaji amplop ora jelas.
Nya bocah hadro nggih tekut pecel telu nya 300 nya bener. Aku ingin ngaji ana bocah hadro tak kaya duit 300 mulai setruk. Ora. Lho, jenengan niku lawang sinawang to. Rumangsane dadi bupati niku enteng. Walah abot. Anggarane rate oke. Masyarakatnya banyak, apalagi kalau sudah mulai banyak jalan berlubang. Wis mumet bupati ini tak kandhani. Ning Ngawi dalane kada berlubang napa mboten? Ya sabar. Itulah bedanya Jakarta sama Ngawi. Ngawi banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Ya sabar, uang anggarannya pas-pasan. Apa nurangi gajine oke? Paling 4 juta. Orang malah duit, orang nganti ra duwe duit. Sampai pengajian ini nganggo seragam banser. Kok nganggo duit gitu. Pokoknya kalau nafsu dunianya mulai tumbuh dan besar, berpuasalah. Mengiling-iling. Kalau kita mulai susah untuk menjadi orang baik, seneng mangan naik ndang poso. Kemudian yang kedua, bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur, bangun dengan tahajud. La nafsu turumu mulai gede, tanyo tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatallah. Kok saiki nafsu turuku gede yo? Itu sindiran Allah supaya kita bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Ora kaya ketua panitiane bengi tangi ora tahajud malah mau nunut nguyuh tok. Al-Isra ayat pira rek? 791.000. Ya pinter iki. Kono wae nyanak edit. Ya. Pinter ngerti Al-Isra 791. Ya. Bapak matamu Gus, Bapak. Kayak Pak Bupati. Lah wong sakmene kabeh jimat, kira jenenge jimat ini. Ngerumat jenenge ini, ngeramut. Ngerampok. Menungso niku lak sing paling dituruti nafsunya apa? 1 makan, 2 tidur. Kalau orang hidup yang dituruti hanya nafsu makan dan nafsu tidurnya, berarti rono bedane karo wedhus. Mila nyuwun sewu. Sehebat-hebatnya wedhus enggak bakal bisa mengalahkan hebatnya ular. Soalnya apa? Ular itu bisa sakti karena dia berpuasa. Mila jenengan pirsani, Allah memberikan senjata yang ampuh kepada ular namanya bisa. Bahasa ngawine apa? Upas. Kenapa? Mergo ular niku nyuwun sewu, makan sekali bisa puasa 1 bulan. Keimangan pisan wareg sebulan dia bertapa. Maka Allah menganugerahkan senjata yang hebat kepada ular namanya bisa. Kita itu kalau mau berpuasa, Pak, mulutnya sakti. Itu yang dimaksud dengan dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Mila mbah kula niku sakti. Lah kula sakniki ditakdir ngoten niku mboten kula sing hebat karena mbah saya sakti. Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Besok haul tanggal 4 saya ngaji bersama Habib Lutfi Pekalongan. Mbah Muhammad Besari itu tiap hari puasa. Mila duwe putu nomor 9 kaya kula. Mbah kula niku sugih ra omong biyen. Tapi mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Keliran ya apa-apa Pak Bupati biyen. Coba bayangke kula saniki Pak Bupati kula niku rabi lah modal kathok siji, baju siji. Niku mon kula mboten sempakan. Ora kuat aku tuku sempak. Mila awakmu sing kere-kere ndang rabi yo. Percaya nikah itu akan membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Kalau
Kalau belum bisa mengalahkan nafsu tidur, nafsu makan, Bu, orang bakal kita jadi orang hebat. Tanya sama ajudan ikut saya ngaji. Mungkin tidur saya itu sehari semalam cuma 2 jam. Di mobil, aku gue sopir, ajudan polisi, wes asisten, santri. Kudune lah sing turu aku, wong sing kesel aku. Sing micek bocah-bocah. Jadi pengawalku malah ngorok. Aku batin piye to ki? Sing dikawal sapa, sing ngawal sapa, sing kesel sapa, sing turu sapa. Saya tuh kalau pengajian Pak Bupati nggak pernah transit karena saya menghindari dan mengurangi makan. Lah sing melu aku mangan. Aku ngaji supirku nguntal mie ayam. Asistenku transit, wes mangan. Kulo niku menghindari. Kulo sedina ngaji 4-5 kali tetep poso senajan to lemes. Karena betul, Bu, saya tuh pengen mematikan nafsu-nafsu yang berlebih. Kalau hanya persoalan mulut saya nggak bisa menghindari, bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa saya? Padahal bagi Allah, orang berpuasa itu mohon maaf, pahalanya langsung diberi oleh Allah. Jadi permintaannya langsung dikasih oleh Allah. Maka saya bilang apa? Kamu berpuasa, yang diminta oleh Allah itu cukup mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kayak Pak Bupati umpamanya nyalon nopo, yang diminta oleh Allah cuma satu, angkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Nyatanya nopo, kalau itu yang kita lakukan, Bu, Arab dielek-elek kayak ngopo tetap gagah. Coba kaca-kaca bancer, lah ngerti tak Gusmu itu orang yang paling sering dibully di media sosial. Orang bilang Miftah kena mental, salah, sing kena mental yang bully. Dicaci maki tetap gagah. Saya bilang, Gus, kenapa Gus Miftah sering dibicarakan orang? Jelas aku terkenal. Saya ngomong ke lurahnya sopo, follower mong telu. Sabar Pak Lurah, sabar. Nomor 3. Bila kamu sudah mulai suka harta, mulailah banyak beramal dan bersedekah. Kok hati mulai sih dipikir mau duit terus, itu berarti tanda-tanda kamu diminta untuk mengeluarkan hartamu. Bila kamu sudah mulai suka tidur, tanda-tanda kamu diminta oleh Allah untuk segera tahajud. Bila kamu sudah mulai senang makan, itu tanda-tanda Allah perintah kamu untuk puasa. Bila kamu suka dengan harta, itu tanda-tanda Allah perintahkan kepada kamu untuk banyak bersedekah. Maka mohon maaf, Pak Bupati, saya, Pak Lurah, semuanya berpotensi jadi wali. Karena walinya Allah paling banyak bukan karena berangkat dari banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Mila sak meneh mbane niku nuwun sewu sing berpotensi dadi wali kula. Sing ngetokke dhuwit aku kok. Dan sekarang lowongan jadi wali itu besar Pak Bupati. Kenapa? Karena nggak ada yang nyalon jadi wali, sibuk nyalon DPR, sibuk nyalon dari caleg, dari lurah, dari bupati. Lowongan jadi wali ini Gusti Allah itu terbuka lebar, nggak ada saingan. Kenapa? Karena sekarang sibuk nyalon DPR. Makanya saya nggak mau nyalon DPR. Minimal saya sekarang sudah menjadi wali murid. Saya bilang, saya itu nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi pejabat, cuman pengen omongan saya didengar sama pejabat. Betul, Bu? Hei Pak DPR tak dongake jenengan dadi kok. Jadi lah kalau cangkemku elek iku, men kelakuanmu pejabatnya apik tenan. Bu? Bu? Cangkeme Gus Miftah elek napa apik? Siapa sih ngomong elek gitu? Seperti itu. Elek mau undang. Udah ngabang. Gedingan. Wetengmu iki lho. Kula niku lak ngomong karo pejabat niku pahit. Tapi sebagai obat. Loh, saya kalau ngaji di hadapan DPR, ngaji di hadapan menteri di Jakarta, saya besok malam diundang sama siapa? Kementerian Investasi Pak Bahlil. Saya bilang sama pejabat itu ngundang Gus Miftah, kontribusi Gus Miftah, kritik. Kalau nggak mau dikritik jangan ngundang Gus Miftah. Oh gagah.
Nah supaya api, nonton lho. Rasa ngatur-ngatur, saya pernah Pak. Dulu awal-awal saya diundang sama presiden itu protokol itu banyak ngatur-ngatur saya. Nggak boleh ngomong begini, nggak boleh ngomong begini, nggak boleh ngomong begini. Akhirnya saya jengkel. Mas protokol, kalau yang pinter kamu, yang disuruh ceramah itu kamu bukan saya. Menang. Lah aku iso bedake kok ngaji karo presiden, ngaji karo lonte. Ku yo beda. Bahasane yo beda. Nggih mboten? Kula ngaji ning Ngawi karo ngaji teng pundi? Ning Taiwan. Yo beda. Lah saiki ngundang ge kakek ngatur. Kula ki paling ra seneng kalau diundang pengajian sama pejabat ngatur-ngatur. Nanti nggak boleh begini, tolong ngomong begini. Wis golek kiai liya. Ora usah ngundang Gus Miftah. Wong kula nggih ngerti dia dosise kok. Oh, segini. Podo-podo dalile bertemu dengan orang yang berbeda, maka tafsirnya juga berbeda. Mila ora usah kakean ngatur kiai. Kudune kiai ki ngatur kok malah diatur atur. Wis murah dinyang ngatur. Kena lah. Saya pernah diundang pejabat kehutanan. Awal-awal reformasi, Pak. Kula yang terkenal. Begitu mau berangkat, waktu itu awal-awal reformasi, saya disuruh ngaji ke Kalimantan sama pejabat kehutanan. Wis, kula meh ditransfer waktu itu 50 juta. Mau berangkat di telepon, Gus, tolong nanti jangan nyinggung kerusakan hutan yang ada di Kalimantan. Bla 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 bla.